Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Semoga kalian semuanya sehat-sehat semuanya dan jaga selalu kesehatan kalian. Oke, untuk hari ini I'm going to explain you about yang pertama tentang pembahasan pembahasan tugas satu. Kemarin sudah ada tugas, yaitu tugas untuk mengerjakan soal tentang present perfect versus simple past tense ya. Yuk kita bahas satu persatu, 1 sampai 20 ya. Yang belum mengerjakan berarti belum dapat nilai. Jadi untuk yang sudah mengerjakan, terima kasih sekali sudah dapat nilai dan sudah saya berikan semuanya untuk nilai-nilainya. Oke, langsung saja untuk nomor 1. Oke, number 1. Misalnya babla ya, dalam kurung go ya, to a wedding party at Medium Hotel last Saturday night ya. Ada last Saturday night. Nah, di sini ada last Saturday night. Ya, ada last Saturday night. Nah, ini adalah suatu penanda ya, suatu penanda ya. Last Saturday night berarti lampau ya. Sekarang tidak ada hubungannya, berarti sini go ini akan dijadikan menjadi verb to ya. Jadi dijadikan kata kerja bentuk kedua positif, berarti dijadikan bentuk kedua, maka akan menjadi apa? When ya, itu ya. Jadi jawabnya adalah when ya. Bentuk keduanya go itu adalah when. Oke, udah ya. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan sekarang, berarti kita ubah kata kerjanya bentuk kedua ya. Oke, number 2 ya. Naila bla bla ya, dalam kurung arrive ya, here 4 days ago. Ada 4 days ago ya, ini penanda waktu ago berarti yang lalu ya, 4 hari yang lalu, berarti masih ada hubungannya dengan sekarang? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti kata kerja ini akan menjadi bentuk kedua. Bentuknya kedua arrive apa ya, tinggal tambah dengan ya, karena sudah ada berarti tinggal ditambah dengan derived ya, seperti itu. Naila arrived here 4 days ago. Oke, itu number 2. Oke, number 3 ya. Jim bla bla dalam kurung be here since yesterday. Ada since di sini. Sejak kemarin ya. Kalau sejak kemarin berarti masih ada hubungannya dengan sekarang, maka ini be harus kita jadikan bentuk ketiga ya. Padahal bentuk ketiga itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada Jim di sini ya. Jim berarti ya temannya, bentuk ketiga berarti pakainya has ya. Jadi kata gantinya si, he, it ya, itu berarti temennya itu adalah has, bukan have ya. Berarti has been. Oke, good. Oke ya, kalau masih ada hubungannya dengan sekarang berarti kata kerjanya bentuk ketiga ya. Kalau sudah lampau tidak ada hubungannya dengan sekarang berarti kata kerja bentuk kedua. Oke, number 4. Last December. Nah, ini ada penanda last December di sini. Berarti Desember yang lalu. Ya. I bla bla dalam huruf C know for the first time in my life. Ya, jadi kalau last December berarti ada hubungannya dengan sekarang enggak? Enggak ya, berarti tidak ada hubungan dengan sekarang, berarti kata kerjanya bentuk keberapa ini? Kedua ya. Verb to ya, kedua dari si itu adalah so ya. Kalian bisa melihat, bisa mencari, ada di kamus di tengah-tengah ada ya. Jadi bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga dari kata kerja ya. Itu yang
irregular verb. Kalau yang reguler tinggal tambah d atau ed ya. Itu yang kemarin sudah dibahas. Oke, next number 5 ya. In his whole time ya, Billy bla bla never snow ya. Jadi kita lihat ya penanda waktunya mana ya, in his whole ya. In his whole berarti kan ketika waktu itu, berarti kan tidak belum jelas ya. Ketika waktu itu berarti belum jelas ya. Kalau belum jelas berarti bentuknya kata kerjanya jadikan bentuk keberapa ya. Kalau dulu ya tidak ada hubungannya dengan sekarang berarti bentuk kedua. Tapi ini belum jelas ya. Yang belum jelas itu kita jadikan bentuk ketiga ya. Jadi bentuk ketiga. Dan ketiga itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada has atau have. Padahal ini subjeknya Billy ya, Billy sama Jim kan sama ya, berarti tunggal ya atau singular ya pakainya has bukan have ya. Berarti has ya bentuk ketiga dari si sin. Nah, ada never di sini. Never berarti ditaruh di tengah. Berarti has never seen ya. Seen di sini adalah verb 3. Oke, good. Okay, next number 6 ya. Ya, number 6. My bag isn't here anymore. Ya, somebody bla 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 take it. Ya. Ada penanda waktunya enggak? Enggak ada di sini, enggak ada penanda waktu ya. Kalau enggak ada penanda waktu ya berarti jadikan bentuk keberapa ini? Ketiga ya. Belum jelas ini waktunya, belum jelas, kita bentuk ketiga ya. Kalau bentuk ketiga itu harus ada temennya ya. Kalau verb 2 bisa berdiri sendiri, kalau verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Nah, bentuk ketiga ada temennya, somebody ya. Somebody itu masih singular, berarti pakainya has bukan pakai have ya, pakai has ya. Pakai verb 3. Taken ini adalah verb 3 dari take ya, kalian bisa lihat di kamus kalian. Oke, next ya. Why bla bla Errol not attend dalam kurung ya the meeting last Tuesday ya. Why ya. Ini ada penanda waktunya mana? Last Tuesday ya, last Tuesday ya. Last Tuesday itu berarti waktu lampau ya, berarti tidak ada hubungannya dengan sekarang. Maka kata kerjanya yang mana ini ya, harusnya ini kan jadikan verb 2 ya, karena ini ada not ya, not itu pakainya did saja, tidak usah ini jadikan verb 2, ini masih jadi verb 1. Berarti why ini karena interrogatif ya, berarti pakainya apa dulu, pakainya didn't Errol attend ya, masih verb infinitive ya, didn't Errol ya, ini penanda karena lampau makanya didn't ya. Terus kata kerja masih infinitive ya, masih kata kerja base form ya, atau kata bentuk dasar ya. Karena ini sudah ada didn't, ini penanda waktu lampau ya, itu didn't ini. Oke, any question ya? Kita bisa membuat pertanyaan di kolom pribadi ya, silahkan nanti. Oke, number 8 ya. Si bla 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 no marry Oriana for 10 years ya. Mana ini penanda waktunya? Ada for 10 years ya, selama 10 tahun ya. Berarti masih ada hubungannya dengan masih ya, berarti masih ada, berarti ini jadi bentuk ketiga. Bentuk ketiga tidak boleh berdiri sendiri, harus ada temennya ya. Si berarti temennya apa kalau subjeknya si ya, has bukan have ya. Si he it berarti temennya berarti has bukan have. Oke, berarti has bentuk ketiga dari now berarti noun ya, has noun. Oke, good.
Okay, number 9. The cars looks very clean. Ya, bla bla bla. It. Ya, masih ada, ini ada penanda waktunya enggak? Kan enggak ada penanda waktu, berarti kita bentukkan ketiga. Bentuk ketiga. Ya, enggak ada penanda waktu, belum jelas waktunya. Itu berarti verb 3. Kalau sudah jelas ya kemarin, yang enggak ada apa hubungannya dengan sekarang, berarti verb 2. Tapi ini tidak jelas, berarti kita bentuk verb 3. Verb 3 dari was washed ya, was padahal ini interrogative ya, berarti have dulu ya, have you washed ya, have you washed it ya, apa kamu sudah mencucinya ya, kok terlihat bersih ya mobilmu ya, apakah sudah, apakah telah membersihkannya ya, itu. Oke, number 10. Up to now ya, sampai sekarang Mr. Rudy bla bla our class 5 test ya. Kalau up to now berarti kan sampai sekarang ya, kalau sampai sekarang berarti masih ada hubungannya dengan masih ya, berarti masih ada hubungannya, berarti kita bentuk ketiga. Mr. Rudy ya, singular tadi ya, berarti temannya apa? Verb 3 tidak boleh berdiri sendiri ya, harus ada temannya apa? Has ya, berarti Mr. Rudy has given ya, bentuk ketiga. Oke, good. Next, number 11 ya, ini bla 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 anything yesterday because I bla 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 hurry ya, ini penanda waktunya mana? Ada enggak? Ada ini ya. Yesterday kemarin toh, ada hubungannya dengan sekarang? Enggak ada ya, berarti kita bentuk kedua. Harusnya ini kan verb 2 ya, harusnya verb 2 ya, harusnya ini kan verb 2 ya. Akan tapi ini ada notnya, not ya. Kalau not pakai apa tadi? Pakai did. Ini masih jadi infinitive ya. Jadi I didn't boleh, I did not boleh. Ini verbnya masih infinitive karena ada didnya. Oke, next. I did not feel ya. Feel-nya ini kan verb infinitive ya lah. Ini karena ada did. Nah, did ini sudah penanda waktu lampau didnya. Oke. Lampau kenapa kok lampau? Ada yesterday ini tadi. Ya, oke, good. Oke, number 12 ya. His hair is very short. Ya. Rambutnya sangat pendek. He bla bla a haircut. Ya. Berarti ada penanda waktunya enggak? Enggak ada, di sini enggak ada penanda waktunya ya. Kalau enggak ada penanda waktunya berarti ini jadikan bentuk ketiga. Bentuk ketiganya ini have apa? Head. Ya. Head ya. Padahal bentuk ketiga tidak boleh berdiri sendiri, harus ada temennya. Temennya ini karena subjeknya he singular berarti pakainya has, berarti has had ya, begitu ya. Ya, he has had a haircut, berarti dia telah memotong rambutnya. Oke, good. Number 13 bla 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 kota lama when you were in Semarang ya, ini ada penanda waktunya. Dan enggak? Ketika kamu di Semarang. Enggak ada toh, enggak ada penanda waktunya ya. Kita kan berarti masih ada hubungannya dengan sekarang ya. Bisa juga ya. Jadi ini bentuknya jadi bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga enggak boleh berdiri sendiri, ada you di sini. Ya, you. Kalau si it pakainya has, kalau you berarti pakainya have. Berarti ini ada interrogative, berarti kalau interrogative pertanyaan berarti have-nya diletakkan di depan ya. Have you visited kota lama when you were in Semarang? Ya, seperti itu. Oke, have you visited? Ya, bentuk ketiga. Bentuk ketiga apabila tidak boleh berdiri sendiri harus ada have. Kenapa kok have? Karena subjeknya you. Ya. Okay, next number 14. Okay, next number 14.
bla bla bla, a new car 2 weeks ago. Ada 2 weeks ago, ada penanda waktu, ada ago. Nah, yang lalu berarti ini diubah menjadi bentuk kedua. Ya, bentuk kedua dari by apa? Kalian bisa lihat sendiri di kamus kalian, yaitu both. Ya, both. Rafa both a new car 2 weeks ago. Ya. Oke, number 15 ya. So far this week, I blah blah to test and a quiz ya, and a quiz ya. Ini ada penanda waktunya enggak? So far this week ya. So far this week. Selama 1 minggu ini. Berarti masih ada hubungannya? Masih ada hubungannya. Berarti bentuk ketiga. Bentuk ketiga enggak boleh berdiri sendiri. Ya, bentuk ketiganya had. Nah, karena subjeknya I berarti have had ya, itu have had. I have had to test and a quiz. Okay, number 16. Okay, Mr. Bobby blah 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 in a financial company for 15 years. Then he gave it up ya. Kemudian dia menyerah. Oke, penanda waktunya ada ini for 15 years. Nah, selama 15 tahun. Berarti masih ada hubungannya dengan saya. Masih ya. Kalau lampau itu kan tidak ada hubungannya dengan kita. Kali ini ada masih selama 15 tahun. Nah, berarti ya masih ada hubungannya dengan. Berarti kita jadikan bentuk ketiga. Bentuk ketiga maka ya harus ada temennya ya, tidak boleh berdiri sendiri. Bentuk ketiga itu ya, bentuk ketiga tidak boleh berdiri sendiri, harus ada karena subnya Mr. Bobby singular tunggal ya, berarti pakainya temennya apa? Has ya, has worked, ada ed-nya. Oke, good, next. Nah, ini kan bentuk ketiga ya, bentuk ketiga tidak boleh berdiri sendiri, harus temennya, makanya has. Kenapa has? Karena subjeknya ini Mr. Bobby singular. Okay, good. Okay, next number 17 ya. And lives in Semarang. Si bla 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 their all life ya. Masih ada hubungannya dengan sekarang enggak? Masih ya. Dan tidak ada penanda waktu ya. Jadi kita jadikan bentuk ketiga. Ketiga enggak boleh berdiri sendiri, harus ada temennya. Ya, karena subnya si it berarti pakainya has. Bentuk ketiganya dari live adalah lived tambah d ya, has lived their all life ya. Oke, number 16. When we were on holiday ya, the weather bla bla all full ya. Ada penanda waktunya enggak? Ada di sini. When we were on holiday, ketika ya, kita masih liburan, berarti kan lampau, bentuk lampau ketika masih liburan itu loh. Nah, kan tidak ada hubungannya dengan sekarang ya. Kalau tidak ada hubungannya dengan sekarang, berarti pakainya jadikan bentuk kedua ya. Bentuk kedua dari to be itu ada apa? Was atau were. Berarti kalau weather subjeknya ya, berarti pakainya was ya. Better itu uncountable noun itu pakainya singular ya. Okay, next number 19 ya. I don't know Rena's father, I bla 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 him ya. Ada nevernya, jangan lupa ya. Meet ya, ada penanda waktunya enggak nih? I don't know Rena's father ya, berarti kan enggak ada penanda waktu, berarti ini jadikan bentuk ketiga ya. Bentuk ketiga enggak bisa berdiri sendiri, harus ada temennya. Nah, karena ini ada I berarti pakainya have ya. I have terus baru never met ya. Bentuk ketiga dari meet adalah met. Ya, I don't know Rena's father. I have never met him. Ya, aku belum pernah bertemu dengannya. Oke, number 20. The weather bla bla very nice recently. Don't
You think? Ya. Ada penanda waktunya enggak ini? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita jadikan bentuk ketiga. Ketiga tidak bisa berdiri sendiri, harus ada temennya. Nah, temennya apa? Kalau the weather berarti pakainya has ya. Berarti ini berarti the weather has been. Ya. Oke, ya sudah semua ya. Sudah jelas ya semuanya. Ya, berarti bisa membedakan ya antara simple past tense yang lampau itu berarti pakai verb 2. Terus kalau yang present perfect masih ada hubungan sekarang. Nah, kalau tidak ada penanda waktu berarti pakainya verb 3 ya, atau kata kerja bentuk ketiga. Dan verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada temannya has atau have ya. Kalau has itu subjeknya he she it, kalau have itu yang lainnya. Oke, good. Oke, langsung saja ke bab berikutnya adalah personal letter ya. Personal letter saya jelaskan satu persatu. Itu jam pembelajarannya siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial struktur teks dan unsur surat pribadi sederhana, dan siswa dapat membuat surat pribadi sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya ya. Ini adalah tujuan pembelajaran dari personal letter ya. Personal letter itu berarti adalah ya surat pribadi. Pernah kan kalian menyurati teman, bisa menyurati siapa yang dekat. Nah, itu adalah bisa pakainya ini personal letter ya. Personal letter ya, kita harus tahu ya what is personal letter, apa itu personal letter, what is used for ya, kegunaannya apa, what is the structure of personal letter ya. Jadi bagian-bagiannya itu apa saja nanti kita jelaskan, kami jelaskan nanti ya. Oke, kita menjelaskan number one meaning ya, artinya. Number two structure of personal letter, bagian-bagiannya. Number three adalah example of personal letter atau contohnya. Oke, meaning dulu ya. Artinya personal letter is letter which is written for someone you know ya. Jadi yang ditulis ya, surat pribadi itu adalah yang ditulis untuk kepentingan pribadi. Contohnya untuk teman, bisa keluarga, bisa teman kelas, juga bisa teman dekat, bisa close friend atau classmate ya, dan lain sebagainya. Oke, good. Meaningnya itu formatting ya. Personal letter should be handwriting ya, seharusnya pakai tangan ya. Jadi nulisnya pakai tangan ya, seharusnya. And then common purpose to write a personal letter ya. Jadi tujuannya apa untuk menulis surat pribadi? Yang pertama adalah to tell good news ya. Jadi menceritakan berita yang bagus, itu bisa pakai surat pribadi. To give advice ya, bisa menasihati, juga bisa delivering bad news atau memberikan berita buruk ya. Asking for help ya, bisa minta tolong, apologizing ya, minta maaf. Oke, bisa itu untuk fungsinya. Then structure of personal letter ya, strukturnya bentuknya harus ada heading ya. Heading itu includes apa? Isinya adalah address ya, yang alamatnya, date ya, tanggalnya. Number two greeting ya, sapaan always ends with koma ya, harus pakai koma ya. Good morning ya, good afternoon atau ya apa ya, greetingnya. And then the body or the main text or context ya. Ini ada bagian body ya, tubuh surat ya. And then the complementary close, a few words or single line ya, bisa kata, bisa ya satu baris ya, kalimat penutup ya. Signature line ya, tanda tangan, type your name dan ketik namamu, and then postscript. Dia adalah structure of personal letter ya. Heading itu adalah ya, biasanya ada ya, nulisnya di mana sama
tanggalnya ya. Jadi include your address, alamat, and date ya, tanggal. Write the heading upper right ya, berarti di sebelah kanan atas ya, hand corner ya, di pojok ya, about 1 cm ya, from the top of the page ya. Jadi ada jaraknya 1 ya. Kalau 1 itu di komputer itu berapa ya, itu segitulah ya. Line up the leading edge, stop, and the margin line ya. Okay, next ya, ini headingnya ya, ini contohnya 34 below V Lincoln RI O2 865 October 1st 2002 ya. Contohnya ini adalah heading ya, contoh heading. Salutation ya, sapaan, salam ya. Usually begin with the word dear, ada dear-nya biasanya, and is followed by the person's name. Dia siapa, dikasih namanya dia Roni, dia Rani, and then etc. ya. Place a comma after the person name ya, setelah namanya kasih koma. Leave one blank line after the heading, ada ya baris kosong ya, dileti maksudnya ya, itu ya. Write the salutation and the left hand margin ya, di sebelah kiri ya. Oke ya, contohnya ini dia Jane ya. Harus ada ini, harus ada ya, kasih jarak 2 ya, terus baru dikasih salutation dia Jane ya. And then body ya, the truth and idea you want to say ya, yang mau beritanya apa ya, ini berarti inti beritanya apa ya. Skip one line after the salutation, then single space ya, ada jarak 1 ya, 1 baris ya, setelah tadi, setelah salutation ya. And then it's new paragraph ya, kalau ada bisa paragrafnya boleh lebih dari 1. Keep paragraph short for easy reading ya. Jadi paragrafnya tidak usah panjang-panjang, pendek saja biar nanti bacanya mudah. Ya ini contohnya ini. Jadi skip one line ya, ada jarak, ini tadi kan jaraknya 2. Kalau ini jaraknya 1 saja ya, segini saja. Ya, setelah salutation ya, setelah itu body. Nah, ini contoh body ya. Body. Oke, then closing ya, penutup ya. Skip one line, kasih jarak 1, indent twice ya. Capitalize only in the first word ya. Jadi harus kapital ya, kata yang pertama. Follow with a comma ya, kasih koma. Common closing word ya. Jadi kalau penutup dalam bahasa Inggris ada love, bisa, tercinta, sincerely, your friend, respectfully, regard, your truly ya, itu adalah contoh-contoh closing word ya. Jadi setelah body kamu pakai closing word. And then ya, ini sudah closing ya, di sini ya closingnya ya. Ada skip one line, terus sincerely ya, ini sincerely ini adalah contoh closing. Oke, and then signature tanda tangan. Sign your letter beneath your closing. Setelah itu pakai tanda tangan. For personal letter, your first name is usually enough ya, pakai nama panggilan boleh, first name boleh ya. Unless the person doesn't know you very well ya, bilang sudah kenal denganmu kan enggak usah pakai panjang-panjang namanya. Oke, next ya, ini contohnya, ini sincerely-nya check. Oke, next ya, personal assignment ya, make a personal letter ya. Nanti tugasnya adalah membuat surat pribadi ya, untuk siapa, boleh close friend, boleh classmate dan sebagainya. Oke, thank you untuk kali ini. Jadi tugasnya nanti ada 2. Yang pertama ada
soal di bawah ini. Nanti setelah ini ada soal ya, kalian kerjakan. Setelah itu kalian buat untuk surat pribadi dalam bahasa Inggris. Boleh terserah kamu untuk siapa saja ya. Yang penting ada nama kamu di situ, untuk terus addressnya siapa terserah kamu nanti ya. Addressnya nanti boleh temanmu mana ya, boleh satu kelas boleh, tidak apa-apa. Oke, I think that's all for today. Thank you for attention. Tetap jaga kesehatan kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good.